Kali ini saya mencoba untuk share bagaimana pada saat kita sebagai orang tua melihat anak kita minum minuman keras, khususnya anak-anak yang di bawah umur. Nah, kaitannya dengan yang saat ini saya ingin coba sampaikan bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 khususnya di pasal 76. Baik itu yang A, B maupun C, nanti teman-teman kita akan bahas semua. Nah, bagaimana orang tua mengupayakan untuk mengedukasi kepada anak tentang bahayanya minuman keras, baik itu golongan A, B maupun apalagi C ya teman-teman. Nah, sebagai contoh kasus misalnya teman-teman melihat anak-anak kita minum minuman keras, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita akan hal pertama preventif, mengupayakan teman-teman atau anak kita untuk tidak lagi melakukan atau meminum minuman keras itu. Kedua, mencoba untuk memediasi. Misalnya ada dari sekelompok teman-teman atau anak-anak kita itu minum dan salah satu dari mereka orang tuanya misalnya keberatan dengan perkumpulan atau sekelompok anak-anak itu karena minum bersama minuman-minuman keras. Apa yang harus kita lakukan dan kaitannya bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak ini memayungi permasalahan yang sedang terjadi. Kaitannya itu ada nanti di pasal 76 teman-teman. Baik itu bagaimana edukasinya, baik itu bagaimana larangannya dan aspek sanksinya teman-teman. Nah, di sini saya mencoba untuk bisa jelaskan di pasal 76 ya, khususnya apa saja yang harus dilakukan ya terkait Komisi Perlindungan Anak mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satunya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, seperti itu ya teman-teman. Terus juga memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Nah, tentunya dalam pihak berwajib ini banyak, baik itu berwajib itu di kepolisian, baik di kepolisian itu tentunya ada unit kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak, kita bisa melakukan mediasi di sana. Tidak ujuk-ujuk langsung pidana tentunya ya gitu. Nah, terus larangannya seperti apa? Saya ingin sampaikan kaitannya dengan pasal 76 nih. Pasal 76A, setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Nah, jadi seseorang atau orang dewasa di situ dilarang teman-teman menghambat atau menciptakan kerugian nih baik material bagi anak sehingga maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Misal contohnya menghukum anak seperti itu karena tahu-tahu mereka memang jelas di bawah umur, atau memberhentikan sekolahnya, menghalangi dia untuk memilih sekolah, misalkan membuat dia berhenti dari sekolahnya gitu. Baik itu dari pihak orang tua sendiri maupun dari pihak orang tua lain maupun dari pihak sekolah atau yayasan atau lembaga lainnya yang membuat anak itu dirugikan baik itu moral materialnya sehingga menghambat atau mengganggu fungsi sosial dari anak itu sendiri, karena seseorang anak memiliki hak asasi manusia sama kayak kita. Terus pasal 76B, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan dan menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, misalnya meminum minuman keras, ada orang dewasa di dalamnya. Jadi itu bagian dari menempatkan, bagian dari membiarkan, baik anak langsung maupun anak dari temannya atau temannya dari anak, seperti itu sama aja karena orang tua di sini terlibat langsung dalam artian bertanggung jawab langsung terhadap anak-anaknya, seperti itu. Karena itulah tugas dari Komisi Perlindungan Anak, nanti ada wadah yang dinamakan bisa melakukan mediasi, seperti itu teman-teman ya. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 76A tadi yang sudah saya sampaikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Itu pasal 76A. Tuan, ini pasal 76B. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B dipidana dengan penjara 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Paling banyak 100 juta rupiah, baik itu 76A maupun 76B. Saya perjelas di sini, teman-teman ya, apa isi dari pasal 76B supaya kita nanti bisa explore, kita bisa tafsir ya. 76A, saya tegaskan di sini, setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi anak. Salah satunya apa menghambat? Menghambat dari material, baik kerugian baik material maupun materi. Seperti apa? Salah satunya contoh misalnya ya, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, merasakan salah satu pihak, berarti kan satu pihak itu, atau subjektif, hanya satu pihak yang bisa merasa dirugikan. Menginginkan dari temannya anak itu yang saling mabok, saling menyalahkan, oh anak ini salah gitu, mengajak anak saya yang tidak melakukan minum-minuman atau apalah seperti itu tidak bisa. Terus pihak sekolah juga menyampaikan mungkin dikeluarkan atau itu, ya, tidak bisa seperti itu. Teman-teman bisa melakukan permintaan perlindungan kepada Komisi Perlindungan Anak terkaitannya dengan upaya mediasi atau penyelesaian untuk mencapai perdamaian atau kesepakatan untuk saling memaafkan antara kedua belah pihak. Itu yang bisa dilakukan teman-teman. Karena sebelum mencapai ke level pidana, tentunya praktek atau etape mediasi itu kita harus lakukan, baik itu antar orang tua dimediasi oleh pihak internal, misalnya dari pihak sekolah, dari pihak yayasan, dari pihak lembaga yang bisa menaungi perdamaian itu gitu. Apabila itu tidak terjadi, kita bisa lakukan upaya dalam pihak eksternal, baik itu di kepolisian resort ya, mungkin karena ada unit perlindungan perempuan dan anak, baik itu di Komisi Perlindungan Anak. Di situ juga ada unit untuk bagaimana memediasi, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Tapi apabila akan dilakukan dalam proses hukum, misalnya, tentunya di sini sudah diwadahi dan ini tentunya tidak akan menguntungkan bagi kedua belah pihak atau para pihak. Seperti itu. Karena di situ sudah disampaikan ancaman hukumannya penjara tadi 5 tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah. Jadi dari pasal 76A ini, orang itu tidak boleh memperlakukan anak secara diskriminatif, memaksa, yang mengakibatkan anak yang memiliki hak hukum, yang memiliki hak asasi manusianya juga sama kayak orang dewasa, mengalami kerugian baik material maupun moral, sehingga membuat anak terganggu fungsi sosialnya, tidak nyaman di lingkungannya, tidak nyaman di lingkungan sekolahnya, seperti itu. Nah, tugas orang tua untuk melakukan permasalahan ini, penyelesaian secara mediasi. Ini yang bisa diangkat nanti dalam, baik itu dalam mediasi maupun dalam proses hukum. Terus yang 76B, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan ya, dalam tanda kutip anak misalnya, dalam situasi perlakuan salah. Dalam hal ini mungkin perlakuan salahnya adalah minum minuman keras bersama misalnya gitu. Karena ini tafsirnya banyak nih teman-teman. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Jadi, apabila teman-teman di sana anaknya mengalami perundungan, mengalami perlakuan yang semena-mena ya. Jadi tentunya kita bisa mempermasalahkan ini. Ya, kita silakan, kita bisa angkat dalam permasalahan. Kalau proses mediasi ini tidak bisa selesai, tentunya itu akan sangat dirugikan dan tidak menguntungkan bagi semua pihak.
Baik, terima kasih. Semoga ini bisa membantu dan mencerahkan apabila di luar sana ada teman-teman yang mengalami anaknya, misalnya dalam contoh kasus minuman-minuman keras, dan itu bagaimana cara penyelesaiannya. Tentunya cara penyelesaiannya dimediasi dari pihak eksternal, baik itu antar keluarga, mungkin ada pihak ketiga yang bisa menengahi dari pihak sekolah, atau dari pihak sekolah tidak mampu bisa ditengahi oleh dari pihak Komisi Perlindungan Anak, dan juga baik itu dari Polres ya, dari kepolisian, dari unit perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.